Aku harus balas semua perbuatan ini. Selama ini aku sudah cukup sabar, dihina, dan dicaci maki. Hei, kau mau kemana? Ha? Ini saatnya saya membalas semua perbuatan mereka, Abah. Ketahuilah nak, jika kau dihina, dicaci, dan dihujani dengan kata-kata kotor, dihujat dengan bahasa yang tidak sopan dan menyakitkan, itu hanya seumpama sampah. Dalam hati, ada sekian banyak kata yang tidak semuanya pantas dilisankan. Kata-kata yang pantas dikeluarkan dari mulut harus dipilah, dipilih, dan disaring dulu dengan akal dan pikiran. Jika toh yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan, berarti ada masalah dengan pikirannya. Bisa jadi karena hati terlalu kotor hingga tidak menyisakan yang baik-baik, dan yang keluar yang kotor-kotor semuanya. Kau hanya terpancing oleh kebodohan. Karena orang cerdas yang berilmu tidak akan pernah berkata-kata yang tidak sopan. Lihatlah kantong kresek kosong, dia gampang diterbangkan angin. Andai kau dicaci maki oleh orang gila, apakah kau marah? Tentu tidak, Abah. Kenapa? Ya karena akalnya terganggu. Nah, jika ada orang yang mengaku waras tapi suka menghujat, mencela, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang, bahkan berkata-kata tidak sopan, apa masih bisa dikatakan akalnya tidak terganggu? Di mana letak kewarasannya jika tidak bisa memilih bahasa yang baik untuk dikeluarkan? Itulah yang disebut majnun, hakul majnun, yaitu orang gila yang sebenar-benarnya. Sudahlah, sudah terlalu banyak perselisihan di dunia ini. Ketidaksepahaman tidak lagi ditoleransi, namun malah menghasilkan caci maki dan marah. Perbedaan pendapat sudah banyak yang memicu perselisihan, bahkan memancing perkelahian. Sedikit kesalahan malah dibanjiri dengan hinaan dan celaan. Nauzubillah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, orang yang baru belajar bisa terkena penyakit sombong, merasa paling pintar, sehingga mengkritik sana, mengkritik sini, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bahkan orang yang sudah diakui ketinggian ilmunya pun dikritik, bahkan disalahkan dengan kedangkalannya. Yang kedua, orang yang sudah lama belajar akan merasa tawadhu karena sudah memiliki kepahaman. Dia tidak akan menghujat, namun menasehati dengan kata-kata yang lembut. Tingkatan yang ketiga, dia akan merasa bukan siapa-siapa karena ketinggian ilmu dan pemahamannya membuatnya menyadari tentang dirinya. Jadi, tenangkanlah dirimu menghadapi hinaan dan kata-kata kasar tersebut. Nah, pencernaan kita butuh makanan yang lembut, bersih, dan bergizi. Maka kau jangan makan batu dan jangan konsumsi sampah agar perutmu tidak sakit. Dan hati kita juga butuh asupan yang lembut dan bergizi, ilmu, siraman rohani, nasihat yang sopan, dan tutur bahasa yang halus adalah makanan dan minuman yang baik untuk hati. Jika kau masukkan kata-kata yang tidak sopan ke dalam hatimu, tentu saja hatimu itu akan menjadi sakit seperti sekarang ini. Jadi, membersihkan hati itu tidak hanya mengeluarkan sampah-sampah yang melekat di dalam hati kita yang diproduksi oleh hati kita sendiri, akan tetapi juga mengeluarkan segala yang buruk-buruk yang pernah diucapkan oleh orang lain ke dalam hati kita. Jadi sampah hati itu ada dua, yaitu yang dihasilkan oleh hati kita sendiri dan juga yang datang dari luar. Banyak orang berilmu di dunia ini, namun tidak sedikit yang tidak menuangkan ilmunya itu ke dalam kata-katanya. Jika kau bukan termasuk golongan yang buruk di pandangan Allah, maka kau tidak akan buruk meski jutaan orang menganggapmu buruk. Jika kau marah dicela, kemarahanmu itu tidak akan merubah asumsi mereka, malahan kau akan semakin tercela di mata mereka. Jangan kau merasa cerdas hanya karena mampu menghujat. Jangan merasa hebat karena suka mendebat. Jangan merasa kuat jika hanya mahir bergulat. Orang berilmu meluruskan dengan bahasa yang halus. Orang yang lupa ilmu menegur dengan ungkapan yang ketus. Sedangkan orang bodoh hanya akan berbicara bak angin yang keluar dari anus. Ingatlah, apabila timbul cemooh, kebencian, dan hinaan saat kita melihat sesuatu, maka sadarilah saat itu kita bagaikan orang yang bertelanjang namun tidak menyadarinya. Karena pakaian kata-kata adalah akhlak yang mulia. Kata-kata tidak baik adalah aib diri.
Yang lebih parahnya, ketika seseorang menemukan celah ataupun perbuatan yang tidak baik yang dilakukan seseorang, yang dicela malah fisik orang tersebut. Yang rambutnya seperti ini, yang matanya seperti ini, yang tubuhnya begitu, yang hidungnya begitu, dan segala macamnya. Padahal perbuatan tercela itu bukan bersumber dari bentuk fisik seseorang. Mencela fisik orang sama saja mencela hasil karya Allah. Maka tutup rapatlah hatimu terhadap celaan. Diammu akan membakar mereka. Karena dengan diam, usaha mereka menghujatmu akan sia-sia. Mereka akan merasa perbuatan mereka tidak berguna. Diam dari cemooh adalah salah satu ilmu kebal yang dahsyat. Jika ada orang yang ingin menjatuhkanmu, berarti kau sedang berada di posisi yang tinggi. Karena kalau tidak tinggi, tidak mungkin diturunkan. Dan orang yang ingin menurunkan itu justru berada pada posisi yang rendah.